Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 ingin proposal penelitian kelompok kami dengan judul pengaruh konsentrasi IBA dan NAA terhadap stek aglonema varian Dona-Charman dengan perendaman. Perkenalkan, saya Reza Cahya Andidi, NIM 220, dan teman-teman saya Lintang Milenia, NIM 224, Aulia Anjani, NIM 226, Ahmad Adin Abdillah, NIM 227, dan Arnia Nur Anggita, NIM 228. Next. Latar belakang. Nah, salah satu tren tanaman hias yang sangat digemari masyarakat yaitu aglonema. Sisi menarik dari aglonema ini sebenarnya bukan dari bunganya, namun daunnya yang semarak dengan corak aneka warna sehingga aglonema ini dijuluki dengan ratu daun. Tanaman ini sangat cocok diletakkan sebagai penghias teras, tanaman indoor atau tanaman hias ruangan, table plant, diletakkan di atas meja atau ditanam di lahan yang teduh. Nah, dari berbagai corak warna dan pola pada daun ini merupakan nilai jual pada tanaman aglonema. Budidaya tanaman aglonema terus dikembangkan seiring minat serta nilai jual masyarakat yang tinggi. Untuk itu, perlu dilakukan peningkatan budidaya dan pemeliharaan supaya dapat memperoleh aglonema dengan nilai jual tinggi. Nah, salah satunya itu dengan menggunakan zat pengatur tumbuh yaitu auxin. Next. Nah, sini saya akan menjabarkan rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan hipotesis. Rumusan masalah ini berdasarkan latar belakang tersebut diperoleh rumusan masalah yaitu apakah ada pengaruh dari perendaman dalam IBA dan NAA terhadap pertumbuhan stek aglonema varian Dona-Charman. Dan tujuan dari penelitian ini untuk mempelajari pengaruh pemberian zat pengatur tumbuh NAA dan IBA dan kombinasi NAA plus IBA terhadap pengakaran stek aglonema varian Dona-Charman dengan metode perendaman. Manfaat penelitian ini dilakukan dengan harapan agar hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak, yakni mahasiswa, pelajar, maupun masyarakat luas, terutama untuk mengetahui pengaruh perendaman berbagai konsentrasi IBA dan NAA terhadap pengakaran stek aglonema varian Dona-Charman. Hipotesis pemberian kombinasi zat pengatur tumbuh NAA dan IBA pada konsentrasi tertentu akan menghasilkan pengakaran stek yang baik dari aglonema varian Dona-Charman melalui metode perendaman. Aglonema, ratu tanaman hias karena penampilannya yang mempesona dan juga membawa keberuntungan. Aglonema adalah tanaman monokotil, berbiji tunggal, dan akarnya serabut. Batang tanaman aglonema relatif pendek yang berwarna putih, hijau, atau merah. Batangnya berbuku-buku, cenderung berair, dan tidak berkayu. Bentuk daunnya agak variatif, dari oval, oval tak beraturan, oval dengan ujung lancip, daunnya yang tipis tetapi memiliki tekstur yang kaku. Syarat tumbuh aglonema, ketinggian tempat 0 sampai 600 mdpl, sinar matahari, beberapa jenis lebih menyenangi lokasi teduh dengan pencahayaan terbatas, kira-kira 70 sampai 90%. Untuk suhu siang hari sebaiknya dipertahankan 28 sampai 30 derajat Celcius dan 20 sampai 22 derajat Celcius pada malam hari. Sirkulasi udara, aglonema butuh sirkulasi yang baik. Kelembapan 50 sampai 60%. Yang selanjutnya aglonema Dona-Charman. Aglonema jenis ini merupakan salah satu primadona di kelasnya. Memiliki warna daun yang menyala dan terdiri dari banyak anakan. Aglonema jenis ini memiliki daun yang lebat dan rimbun serta bentuknya cenderung bulat. Tulang daun tanaman ini berwarna pink. Aglonema Dona-Charman merupakan salah satu silangan awal dari Greg Hambali dengan nuansa merah pada tulang utama daun. Kemudian aglonema Dona-Charman mengalami mutasi min1, yaitu varian ini mengalami mutasi dengan warna kuning mendominasi warna daun. Selanjutnya, perbanyakan aglonema dengan stek batang.
Stek batang dilakukan dengan bahan tanam bibit berupa stek batang dan stek pucuk berukuran 25-30 cm dengan ruas sekitar 5-6 ruas. Syarat bahan tanam yaitu sehat, terhindar dari penyakit, dan berasal dari varietas unggul. Caranya yaitu memotong cabang yang terpilih dengan arah potong serong atau miring, merangsang daun sehingga tersisa sepasang daun, memotong daun yang tersisa sehingga tertinggal sepertiga sampai setengah bagian, merendam pangkal stek dengan zat perangsang untuk merangsang pertumbuhan akar stek, menanam stek dengan polybag yang telah terisi dengan media, menempatkan polybag dalam naungan, menyiram dengan air secukupnya dan teratur. Kemudian yaitu NAA dan IBA. Pada perbanyakan secara vegetatif dengan stek, pemberian ZPT dimaksudkan untuk merangsang dan memacu pertumbuhan akar stek, yang mana mampu mengurangi angka kegagalan dalam penyetekan itu sendiri. Kemudian zat pengatur tumbuh ini sangat berguna dalam meningkatkan keberhasilan pembibitan, yang mana salah satu ZPT itu sendiri yaitu auksin, dan yang paling sering digunakan itu IBA dan NAA. Yang mana ini telah dilakukan penelitian oleh USADA yang menyatakan bahwa NAA dan IBA itu sendiri dapat memberikan pengaruh stek, yaitu mempercepat keluarnya akar sehingga umur stek untuk pindah tanam lebih cepat, dan pada media baru stek lebih cepat menyesuaikan diri. Selain itu, stek yang telah berakar lebih cepat dalam menumbuhkan tunas. Kemudian yaitu metodologi penelitian. Tempat dan waktu penelitian yaitu penelitian ini dilaksanakan di Kebun Percobaan Widomartani, UPN Veteran Yogyakarta. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari sampai April 2021. Yang mana alat dan bahan yang diperlukan yaitu alatnya yang pertama botol air mineral, styrofoam, polybag, timbangan analitik, gelas ukur, gelas piala, sudip, pisau stek, dan mistar. Untuk bahannya itu sendiri, yang pertama ada stek tanaman aglonema varietas Dona Charmen dengan panjang batangnya sekitar 5-6 cm dan tidak berakar, serta memiliki 4-5 helai daun. Kemudian ZPT itu sendiri, NAA dan IBA, kemudian Aquades dan pupuk. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode rancangan acak lengkap satu faktor, yaitu faktor kombinasi konsentrasi NAA dan IBA yang terdiri atas 12 perlakuan, yaitu yang pertama 0 ppm NAA ditambah 0 ppm IBA yang disebut perlakuan kontrol, yang kedua 0 ppm NAA ditambah 0,5 ppm IBA, yang ketiga 0 ppm NAA ditambah 1 ppm IBA, yang keempat 0 ppm NAA ditambah 1,5 ppm IBA, yang kelima 0,5 ppm NAA ditambah 0 ppm IBA, yang keenam 0,5 ppm NAA ditambah 0,5 ppm IBA, yang ketujuh 0,5 ppm NAA ditambah 1 ppm IBA, yang ke-8 0,5 ppm NAA ditambah 1,5 ppm IBA, yang ke-9 1 ppm NAA ditambah 0 ppm IBA, yang ke-10 1 ppm NAA ditambah 0,5 ppm IBA, yang ke-11 1 ppm NAA ditambah 1 ppm IBA, dan yang terakhir yaitu perlakuan 1 ppm NAA ditambah 1,5 ppm IBA. Tiap taraf konsentrasi atau perlakuan terdiri atas 10 ulangan, sehingga total terdapat 120 satuan percobaan. Analisis statistik yang digunakan yaitu sidik ragam dengan model rancangan acak lengkap sebagai berikut. YIJK sama dengan mu ditambah AI ditambah EIJK. Apabila hasil sidik ragam berbeda nyata pada taraf 5%, maka akan diuji lanjut menggunakan Duncan Multiple Range Test atau DMRT. Next. Pelaksanaan penelitian, yang pertama persiapan bahan tanam stek. Bahan stek dipotong lurus, kemudian dibersihkan, dicuci, dan dibilas dengan air sebanyak 2 kali. Yang kedua, persiapan tempat larutan dan tanaman. Botol air mineral ukuran besar dipotong bentuk seperti gelas, kemudian styrofoam dipotong dan dibentuk melingkar, ukurannya disesuaikan. Yang ketiga, pembuatan larutan stok terlebih dahulu, baru diambil sesuai perlakuan. Yang keempat, proses perendaman. Larutan perlakuan dituang ke dalam botol, kemudian ditutup dengan styrofoam. Batang tanaman dimasukkan ke dalam botol yang sudah berisi larutan tadi, kemudian melalui lubang styrofoam sampai terendam. Botol dimasukkan ke dalam polybag. Tanaman
ditambah perlakuan diletakkan di lokasi penelitian. Yang selanjutnya adalah parameter pengamatan. Parameter yang diamati dalam penelitian ini meliputi yang pertama kali tumbuhnya akar. Parameter ini diamati setiap minggu. Yang kedua, parameter jumlah akar. Pengamatan dilakukan terhadap semua akar yang muncul dengan panjang minimum 2 mm. Parameter ini diamati setiap minggu. Yang ketiga, panjang akar. Diukur dari pangkal perakaran hingga ujung akar yang terpanjang. Parameter ini diamati setiap minggu. Yang keempat, presentase stek hidup. Stek hidup tidak menunjukkan gejala busuk atau kering. Parameter ini diamati di akhir percobaan. Data diambil dengan rumus presentase stek hidup sama dengan jumlah stek hidup dibagi total jumlah steknya dikali dengan 100%. Yang kelima, presentase stek berakar. Stek ditandai dengan munculnya akar dengan panjang minimum 2 mm. Parameter ini diamati di akhir percobaan. Data diambil dengan rumus presentase stek berakar sama dengan jumlah stek yang berakar dibagi dengan total stek dikali 100%. Yang keenam, panjang daun terpanjang yang diamati pada akhir percobaan. Yang ketujuh, lebar daun terlebar yang diamati pada akhir percobaan juga. Yang ke-8, jumlah daun yang diamati pada akhir percobaan. Dan parameter yang terakhir, penampilan dan warna daun yang diamati juga pada akhir percobaan. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa ditulis di kolom komentar di bawah ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.